Ya, selamat pagi Bu Esika dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PSAK 48 yang berisi tentang penurunan nilai atau IAS 36-nya menyebut sebagai impairment. Saya Jevon Jody ingin mempresentasikan tentang PSAK 48 ini. Nah, yang pertama ada ikhtisar perubahan PSAK 48 setelah direvisi tahun 2013. Nah, ini nih isinya tuh mengenai apa saja sih yang diubah dari PSAK 48 yang lama dan yang sekarang sudah direvisi. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup. Kalau PSAK 48 setelah direvisi, ini mengisi pengaturan investasi dalam laporan keuangan tersendiri mengacu pada PSAK 4. Sedangkan PSAK 48 yang lama itu pengaturan investasi dalam laporan keuangan tersendirinya itu belum mengacu pada PSAK 4. Terus yang kedua, definisi nilai wajar. Kalau PSAK 48 yang setelah direvisi, itu tidak ada definisi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan memberikan definisi nilai wajarnya itu sesuai dengan PSAK 68. Sedangkan PSAK 48 yang lama ini, definisi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya itu belum didefinisikan sesuai dengan PSAK 68. Kemudian yang ketiga, pengukuran nilai wajar dikurangi biaya menjual. Nah, kalau yang setelah direvisi, pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan mengacu pada hierarki nilai wajar di dalam PSAK 68. Sedangkan PSAK 48 yang lama ini memberi pengaturan mengenai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya itu belum mengacu pada PSAK 68. Kemudian yang keempat, komposisi estimasi arus kas masa depan. Kalau PSAK 48 yang setelah direvisi ini memberikan tambahan penjelasan nilai wajar dan nilai pakai. Jadi di sini lebih lengkap ketimbang yang 48 PSAK 48 lama karena tidak diatur di situ. Kemudian ada nomor 5, alokasi goodwill pada UPK. Unit atau UPK yang memperoleh alokasi goodwill ini yang setelah direvisi. Yang pertama, menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. Kemudian ada kedua, tidak lebih besar dari segmen operasi yang didefinisikan dalam PSAK 5, segmen operasi paragraf 8 sebelum penggabungan. Kalau di PSAK 48 lama, unit atau UPK yang memperoleh alokasi goodwill yang pertama menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill dipantau untuk tujuan manajemen internal. Yang kedua, tidak lebih besar dari segmen operasi yang ditentukan sesuai dengan PSAK 5 segmen operasi. Nah, ini ada perbedaan di operasi paragraf 8 sebelum penggabungan dan hal ini berbeda antara PSAK 48 yang setelah direvisi dan sebelum direvisi. Kemudian sebelum kita akan bahas mengenai perbedaan antara PSAK 48 dengan IAS. Nah, yang pertama tidak mengecualikan aset biologik karena belum diadopsi. Yang kedua, ruang lingkup anak dengan metode biaya sesuai PSAK 4 laporan keuangan tersendiri. Nah, ini mengacu ke PSAK 4. Yang ketiga, perbedaan pengaturan laporan keuangan tersendiri. Yang keempat, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Kemudian kita akan bahas mengenai tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 48 ini. Apa sih tujuan dibuatnya PSAK 48? Yang pertama itu penetapan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau recovery amount-nya. Nah, ini mengacu pada impairment ya. Terus aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui 1. Penggunaan aset atau yang kedua penjualan aset. Tujuan dan ruang lingkup lainnya ini ada PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset kecuali berarti ini hal yang tidak termasuk ya. 1. Persediaan karena sudah diatur di PSAK 14 yang sudah dijelaskan minggu kemarin. Terus 2. Aset yang timbul dari kontrak konstruksi atau PSAK 34. Kemudian aset pajak tangguhan itu di PSAK 46. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja di PSAK 24, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, terus properti investasi yang diukur pada nilai wajar yang ada di PSAK 13, kemudian 7 biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28. Tentang kontrak asuransi ini nggak masuk juga.
Kemudian ada yang ke-8, aset tidak lancar, yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai di PSAK 58. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian impairment. Apa sih impairment? Nah, impairment itu terjadi ketika nilai yang tercatat aset itu lebih besar dari jumlah yang terpulihkan atau recoverable amount-nya. Nah, review dilakukan secara periodik. Ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai atau test of impairment. Jadi, melakukan tes secara berkala, biasanya tuh setiap tahun ngecek mengenai impairment asetnya itu. Kemudian, jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount-nya. Kemudian, pendekatan umum dari pengukuran penurunan nilai. Nah, ini ada beberapa pendekatan tentang impairment. Nah, bila ada indikasi penurunan nilai setelah dilakukan pengujian, maka perusahaan akan mengakui adanya impairment loss ketika carrying amount-nya itu lebih gede daripada recoverable amount. Nah, selisihnya itulah yang kita catat sebagai impairment loss. Kemudian ada pendekatan lainnya itu, by the way, carrying amount itu didapatkan dari nilai aset dikurangi pada akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Ini kayak biasa kita ngitung nilai aset pada saat depresiasi gitu. Kemudian recoverable amount atau itu pakai nilai tertingginya. Jadi dia itu ada dua ya. Bisa nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau recovered through sale. Kemudian ada nilai pakai yang nama lainnya itu recovered through use. Identifikasi aset penurunan nilai. Nah, yang pertama tuh akhir periode, menilai apakah terdapat indikasi suatu aset ini mengalami impairment. Jika ada indikasi, maka entitas atau perusahaan harus mengestimasi jumlah recoverable amount-nya yang kayak tadi sudah dijelasin di slide sebelumnya. Nah, terlepas apakah ada indikasi impairment, maka perusahaan itu harus minimal setahun sekali melakukan pengujian impairment atau test of impairment ya. Terus aset tidak berwujud dengan masa manfaatnya tidak terbatas. Terus aset tidak berwujud yang belum digunakan. Yang ketiga, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Jadi 3 ini merupakan aset yang harus dilakukan tes gitu. Kemudian identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Nah, informasi minimum yang dapat dipertimbangkan itu adalah yang pertama adalah dari eksternal, yaitu tentang perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum. Ada perubahan suku bunga, kemudian ada jumlah tercatat aset neto entitas yang melebihi kapitalisasi pasarnya. Kemudian ada informasi dari sumber-sumber internal, itu yang pertama bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset tersebut. Yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. Yang ketiga, ada bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang pengukuran recoverable amount. PSAK 48 mendefinisikan recoverable amount terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara yang pertama itu ada fair value less cost to sell dan nilai pakai atau value in use. Nah, pengertiannya itu fair value less cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Kalau value in use itu pengertiannya itu nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Nah, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau yang fair value less cost to sell seperti yang tadi sudah ada pengertiannya itu. Yang pertama, perlu bukti terbaik, yaitu harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen. Ini merupakan poin penting, perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara
pihak-pihak yang independen. Ini disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, namun aset diperdagangkan di pasar aktif. Nah, ini contohnya berdasarkan harga pasar, aset dikurangi biaya pelepasan dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada pasar aktif untuk aset. Nah, maka ini mengacu pada informasi terbaik yang ada untuk mengabarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi pada biaya pelepasannya. Nah, kalau yang nilai pakai atau value in use, nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas yang tadi seperti sudah saya jelasin. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam nilai pakai aset itu adalah yang pertama, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang B, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. C, nilai waktu uang yang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. D, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. E, faktor-faktor lain, seperti contohnya itu likuiditas, yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Nah, kemudian ini nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya. Ini tentang rugi penurunan nilai ya. Pertama, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang terpulihkan. Nah, penurunan dari nilai tercatat ke nilai terpulihkan itu disebut impairment. Nah, rugi penurunan nilai atau impairment segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain. Contohnya itu PSAK 16 menyangkut aset tetap. Kemudian pengakuan rugi penurunan nilai. Ini setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian PSAK 16 diperlakukan sebagai penurunan evaluasi. Yang pertama itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Kemudian yang kedua, rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Jadi kayak nanti ada di soal tentang surplus revaluasi, biasanya itu dipakai ketika ada impairment pada suatu aset tetap. Nah, ini untuk ilustrasi impairment yang pertama. Misalkan ada PT Anggrek melakukan uji impairment terhadap peralatan yang dipunyainya. Nilai tercatat dari peralatan tersebut adalah 400 juta. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 360 juta dan nilai pakainya itu 410 juta. Nah, kemudian kita bisa lihat recoverable amount-nya itu yang dipakai adalah 480 juta menyangkut value in use ya. Jadi ketika nilai carrying amount-nya lebih rendah daripada recoverable amount, maka tidak ada penurunan nilai, tidak ada impairment. Karena syaratnya impairment kan tadi carrying amount lebih besar daripada recoverable amount. Kemudian ada ilustrasi penurunan nilai yang kedua. Misalkan ada PT Mawar yang tersedia sama kecuali nilai pakai dari peralatan tersebut. Nah, ini sama kayak yang tadi, cuman bedanya di nilai pakainya aja. Carrying amount-nya itu 400 juta sama kayak tadi. Terus value in use-nya berbeda, sekarang 350 juta. Maka recoverable amount-nya itu menjadi 360 juta, sehingga hal ini nih menyebabkan terjadi impairment loss karena carrying amount-nya lebih gede daripada recoverable amount. Sebesar 40 juta ya, sudah dijelaskan di sini. Nah, untuk jurnalnya dapat kita catat loss of impairment 40 juta pada accumulated depreciation equipment sebesar 40 juta. Kemudian unit penghasil kas atau UPK. Jumlah terpulihkan atau recoverable amount dari aset individual tidak dapat ditentukan jika 1. Nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Kemudian yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain.
Yang kedua, dalam kasus ini nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Unit penghasil kas tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual. Ini maksudnya itu menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Poinnya, unit penghasil kas aset kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lainnya. Unit penghasil kas. Jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya atau value in use. Jumlah tercatat dari UPK A mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas. Yang kedua, B, tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah recoverable amount-nya dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Rugi penurunan nilai diakui untuk UPK jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat dari aset dari unit tersebut dengan urutan sebagai berikut. Pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut. Biasanya pertamanya itu goodwill. Terus yang B selanjutnya ke aset lain dari unit tersebut. Dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. Jadi pertama itu langkah-langkahnya ada goodwill, yang kedua prorata. Kemudian unit penghasil kas nih dalam mengalokasikan impairment loss, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari A. Nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Ini apabila ditentukan. B. Nilai pakainya jika dapat ditentukan. Dan 0. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset harus dialokasikan ke prorata ke aset lainnya dari unit. Pembalikan rugi penurunan nilai. Dalam menilai apakah terdapat indikasi ada impairment loss yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan indikasi berikut ini. 1. Informasi yang bersumber dari luar. 2. Informasi yang bersumber dari dalam seperti yang di slide-slide awal sudah saya jelasin. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan recoverable amount atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset ada pengecualian, dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai ini menyangkut ada beberapa aspek-aspeknya. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset diakui segera dalam laba rugi. Kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi sesuai pernyataan lain sepertinya yang ada contohnya itu PSAK 16. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset evaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Jadi ini beberapa poin penting ya, seperti tidak boleh melebihi jumlah tercatat, diakui segera dalam laba rugi, kemudian ada kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk UPK.
Nah, dialokasikan kepada aset-aset dari unit, kecuali untuk goodwill, pro rata dengan jumlah yang semua yang tercatat dari asetnya. 2. Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Yang ketiga, alokasi pembalikan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari A. Recoverable amount apabila ditentukan. Kemudian B. Jumlah tercatat yang telah ditentukan, seperti amortisasi atau depresiasi neto. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit itu, kecuali buat goodwill. Nah, ini ada contoh kasus ya. Perusahaan Melody melakukan review impairment dari beberapa aset yang dipunyainya pada tahun 2010. Sebidang tanah yang bebas digunakan dicatat pada nilai wajar dengan ada surplus revaluasi senilai 50 juta. Aset-aset lainnya dicatat pada nilai historis dikurangi akumulasi depresiasi atau amortisasi. Nah, hasil dari review tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fair value less cost to sell, value in use, dan carrying amount. Semuanya sudah tertera. Nilai wajar tanah 312 juta, fair value less cost to sell-nya. Kemudian ada value in use sebesar 320 juta, carrying amount-nya itu 380 juta. Bangunan setelah didepresiasi, fair value less cost to sell-nya itu 852 juta, value in use-nya 890 juta, carrying amount-nya 860 juta. Mesin setelah didepresiasikan, ada fair value less cost to sell-nya 21 juta, value in use-nya 18 juta, carrying amount-nya itu 27 juta. Nah, kita tugasnya itu menentukan berapa rugi penurunan nilai dan gimana sih jurnalnya. Nah, seperti yang tadi syarat indikasi dari impairment loss itu ketika carrying amount melebihi dari recoverable amount. Nah, bisa kita lihat di sini tanah carrying amount-nya itu lebih gede daripada recoverable amount-nya sebesar 60 juta. Maka di situ terdapat impairment loss. Nah, kemudian aset yang tak berwujud ini kan carrying amount-nya lebih kecil, jadi tidak ada impairment loss. Kalau yang mesin, nah ini ada karena carrying amount-nya lebih gede 6 juta. Nah, maka kita harus membuat jurnalnya kan sesuai dengan permintaannya tadi. Maka jurnal pertama itu untuk yang mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment pada tanah, itu yang pertama ada surplus revaluasi sebesar 50 juta. Ini harus dipakai dulu karena terdapat surplus revaluasi ya. Seperti tadi aturan yang bilang bahwa surplus revaluasi harus dikurangi terlebih dahulu apabila terdapat impairment loss. Nah, karena soalnya punya 50 juta surplus revaluasi dan jumlah impairment loss dari tanah itu 60 juta, maka kita pakai surplus revaluasinya 50 juta. Kemudian ada selisihnya lagi, rugi penurunan nilainya itu 10 juta dan tanahnya itu 60 juta. Nah, jurnal yang untuk mengakui kerugian penurunan nilai mesin, debitnya itu impairment loss sebesar 6 juta dan mesin sebesar 6 juta. Ini untuk jawaban dari kasus yang tadi ya. Kemudian ada penurunan nilai goodwill. Nah, ini contoh kasusnya ya. PT Lili memiliki 80% kepemilikan PT Kenanga dengan membayar sejumlah 16 M pada Januari 2010. Setelah tanggal akuisisi, aset bersih yang dapat identifikasi memiliki nilai 15 M. Sehingga nilai wajar aset yang bisa diidentifikasi kan sudah diketahui tuh 15 M. Kemudian nilai aset bersih yang diakuisisi itu kepemilikannya dikali nilai wajar aset bersihnya yang bisa diidentifikasi 80% kali 15 M. Ini senilai 12 M. Biaya kombinasi bisnis atau biaya membayar ini untuk mendapatkan kepemilikannya itu sebesar 16 M seperti yang ada di soal. Nah, kita kurangin nilai aset bersih yang diakuisisi dan biaya kombinasi bisnisnya. Jadi goodwill-nya itu 4 M. Nah, PT Kenanga ini dengan catatan PT Kenanga ini merupakan UPK dan pada 31 Desember 2010 nilai yang dapat dipulihkan dari PT Lili ini sebesar 10 M. Nah,
Solusinya itu yang bagian pertama kita uji penurunan nilai PT Kenanga. Nah, nilai tercatat bruto goodwill yang tadi kita sudah dapat 4M, aset dapat diidentifikasikan 15M. Nah, ini totalnya itu 19M. Ada akumulasi depresiasi 1,5M. Terus nilai tercatatnya kan jadi sebesar 13,5M. Ini carrying amount-nya. Total carrying amount-nya menjadi 17,5M setelah ditambah dengan goodwill. Terus ada goodwill minoritas, ini menambah goodwill 1M, sehingga juga menambah totalnya 1M. Jadi nilai tercatat yang sudah disesuaikan itu goodwill 5M, aset yang dapat identifikasi 13,5M, sehingga totalnya itu menjadi 18,5M. Nah, di sini mengalokasikan kerugian penurunan nilai. Nilai yang dapat dipulihkannya itu kan 10M. Itu lebih kecil daripada nilai yang tercatat. Atau yang sudah disesuaikan 18,5M. Maka terjadi impairment sebesar 8,5M. Nah, jadi kita harus mengalokasikan kerugian penurunan nilai ya. Di akhir tahun 2010, itu ada goodwill 4M. Ini di nilai tercatat brutonya. Kemudian aset yang dapat diidentifikasi 15M seperti tadi. Totalnya 19M. Akumulasinya juga seperti yang tadi. Hingga nilai tercatat 4M 13,5M dan totalnya itu 17,5M. Nah, terjadi kerugian penurunan nilai. Ada 4M, terus kemudian aset yang dapat diidentifikasi 3,5M. Kemudian totalnya itu menjadi 7,5M. Ini jadi 10M. Ini kita nyesuaiin dengan recoverable amount-nya. Nah, kita akan bahas mengenai ilustrasi penurunan nilai. Nah, T memperoleh M dengan nilai 10.000. M memiliki pabrik di 3 negara. Nah, alokasi aset teridentifikasi A 2.000, B 1.500, C 3.500. Atas akuisisi ini timbul goodwill yang dialokasikan untuk tiap negara dengan lokasi di A sebesar 1.000, B 500, dan C 1.500. Aset yang teridentifikasi ini disusutkan 12 tahun. Pada tahun 2010 dan 2011 dinilai dari setiap unit penghasil kas melebihi nilai tercatatnya. Pada tahun 2012, pemerintah negara A mengesahkan perundangan yang berdampak pada penjualan di negara A. Untuk itu, entitas harus melakukan penghitungan nilai pakai dari UPK. Yang pertama itu menyiapkan arus kas yang diturunkan dari anggaran perusahaan 5 tahun mendatang, mengestimasi arus kas berdasarkan penurunan pertumbuhan, memilih tingkat diskonto 15% yang mencerminkan suku bunga sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dari resiko spesifik negara A. Kemudian ini ada jawabannya ya. Yang pertama nih jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas di negara A adalah 1.360. T membandingkan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas di negara A dengan jumlah tercatatnya. Nanti akan dilihat tabelnya seperti ada di PPT-nya. Terus aset tercatat 1.000 tambah 2.000 dikurang 2.000 kali 2 per 12 sebesar 2833. Kerugiannya itu dapat kita hitung ya, 2833 dikurangi jumlah terpulihkannya 1.360 jadi 1.473. Karena jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan, T mengakui suatu impairment loss nilai 1473 dalam laba rugi. Jumlah tercatat dari goodwill yang berhubungan dengan operasi negara A. Ini seperti ada di bawah ini. Goodwill 1.000, aset dapat teridentifikasikan 2.000, total 3.000. Depresiasinya itu asumsi ya. Terus jumlah tercatatnya 1.000. Aset yang dapat teridentifikasikan 1.833, totalnya itu menjadi 2.833. Nah, karena terdapat impairment loss, maka kita menyesuaikan agar jumlah tercatat setelah rugi penurunan nilainya itu menjadi sesuai dengan recoverable amount seperti tadi syarat yang ada di slide-slide sebelumnya. Maka dapatlah hasil jumlah tercatat setelah rugi penurunan nilai totalnya itu sebesar 1.360 sama seperti recoverable amount-nya. Oke, terima kasih atas perhatian
teman-teman semua dan Ibu Esika. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.